Tunangan gue tiba-tiba batalin pertunangan kami di depan semua orang. Tanpa mikir dua kali, gue langsung setuju balik badan dan milih bibi bungsunya yang bisu buat jadi tunangan baru gue sebagai gantinya. Chloe langsung buru-buru pulang dari luar negeri dengan muka yang merah merona. Dia pakai bahasa isyarat buat bilang kalau dia nggak pantas buat gue. Gue pun ngelonggarin dasi, ngunci kedua tangannya ke tembok, lalu nyium dia sampai kehabisan napas. Pantas atau nggak kita buktiin sekarang juga. Sementara itu, di luar kediaman mewah keluarga Sterling, Vivian yang ngebet banget pengen batalin pertunangan ini rela berlutut di tengah hujan deras selama 3 jam penuh. Tuan dan Nyonya Sterling yang awalnya ngamuk parah, sekarang mulai kelihatan kasihan dan gak tega. Akhirnya mereka nggak punya pilihan lain selain duduk bareng gua buat negosiasiin syarat-syaratnya. Gua tahu, ini momen yang pas banget. Jadi gua mulai angkat bicara pelan-pelan. Tapi sekarang kan semua orang sudah tahu kalau keluarga kita mau besanan. Kalau tiba-tiba dibatalin gitu aja, apa nggak bakal jadi bahan ketawaan satu kota? Pihak Sterling jelas sudah kepikiran soal ini juga, mukanya langsung kelihatan canggung banget. Terus kita harus gimana? Kalau Vivian emang nggak mau, kita ganti aja calon pengantin perempuannya. Tapi di generasi sekarang, keluarga Sterling cuma punya Vivian. Vivian emang belum nikah, tapi bukannya masih ada satu orang lagi. Gua pura-pura pasang muka paling polos tanpa dosa. Kepala Tuan Sterling langsung mendongak kaget. Maksud kamu Chloe? Chloe itu anak perempuan bungsu yang lahir di masa tua Pak Tua Sterling. Walaupun statusnya bibinya, Vivian, umurnya cuma beda 1 tahun lebih tua dari kami. Saat ini dia lagi tour di luar negeri dan media-media ngejulukin dia sebagai jenius piano yang cuma muncul sekali dalam 100 tahun. Tapi jarang banget ada media yang tahu kalau Chloe itu sebenarnya bisu total. Kalau dia nggak bisu, dengan sifat keras kepala dan diktatornya Pak Tua Sterling, serta kepribadiannya yang kolot, nggak bakal mungkin dia ngizinin anak perempuannya jadi orang seniman panggung. Pas denger nama yang emang gue incar dari awal itu disebut, gue berusaha setengah mati buat nahan senyum licik yang hampir kelepasan di muka gue. Ya, kalau paman sendiri yang bilang begitu, kayaknya terpaksa gue setuju aja deh. Lagian, kita nggak boleh biarin kedua keluarga kita kehilangan muka kan? Habis ngomong gitu, gue langsung ngeluarin HP dan nelpon sekretaris Trent, nyuruh dia buat cepet-cepet bocorin berita ini ke publik. Berita aliansi pernikahan kedua keluarga sekarang berubah jadi antara gue dan Chloe. Gerak cepat gue yang super satset ini bikin kedua orang tua kami bener-bener cengok. Mereka bahkan nggak dikasih kesempatan buat motong omongan atau protes sedikit pun. Pihak Sterling baru mau ngomong sesuatu, tapi gue udah keburu berdiri buat pamit sekalian. Dorong orang tua gue sendiri ke arah pintu biar bisa langsung cabut cepat. Bener-bener gak ngasih mereka celah buat bersuara. Begitu keluar pintu, gue ngasih tanda oke, pakai jari ke Vivian yang masih berlutut dengan penuh drama di tanah. Sejujurnya gue sendiri yang ngajarin dia semua trik teatrikal penuh drama kayak gini. Setelah tahu kalau Vivian sebenarnya punya cowok yang dia taksir, gue langsung nurunin semua jurus jitu ala internet, mulai dari nangis, tantrum, sampai ancaman mau mengakhiri hidup. Karena saat ini dia adalah satu-satunya pewaris generasi ini di keluarga Sterling, mana mungkin mereka bakal tega biarin dia ngelakuin hal nekat. Pas dengar kabar gembira itu, mata Vivian langsung berbinar-binar. Dia langsung nepuk bahu gue keras-keras sambil bilang, "Cole, gila lu jenius banget, gue gak pernah lu bisa selicik ini." Gue langsung nepis tangannya dengan muka jijik, lalu nepuk-nepuk pundak gue yang habis dipegang dia biar kelihatan dramatis. Ingat baik-baik ya, mulai sekarang jangan panggil gue Cole lagi. Terus gue harus panggil apa? Panggil gue paman. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut gue, Vivian langsung mematung kayak NPC yang lagi error. Pas lagi nongkrong di kafe, sohib gue, Vin, hampir aja nyembur kopi dari mulutnya. Waktu dia denger gue mau nikah sama Chloe, nggak mungkin bos muda, dia udah kabur ke luar negeri selama 2 tahun, dan lu masih belum mau ngelepasin dia juga. Kalau Vin nggak ngingetin, gue mungkin udah lupa. Ternyata Chloe emang udah ngehindarin gue selama 2 tahun penuh. Dulu, pas banget setelah lulus SMA, gue langsung nyamperin dia buat nembak. Dia yang biasanya selalu nurut sama semua omongan gua, malah nolak gua buat pertama kalinya. Sejak detik itu juga, dia mulai ngehindarin gua kayak wabah penyakit. Setiap ada acara kumpul-kumpul yang gua datengin, dia pasti nolak buat hadir. Sampai akhirnya gua cari modal keberanian dengan nenggak sebotol miras, lari ke rumahnya, dan langsung nyium dia dengan penuh gairah secara paksa. Waktu itu, satu-satunya hal yang ada di pikiran gua adalah ciuman pertama. Chloe harus jadi milik gua. Jelas banget kalau awalnya Chloe sempat hanyut dalam ciuman itu. Tapi pas gue mau lanjut ke tahap berikutnya, Chloe tiba-tiba sadar dan langsung dorong gue keluar pintu. Beberapa hari kemudian, gue dapet kabar kalau dia udah terbang ke luar negeri tanpa pamit sepatah kata pun. "Orang tua lu nggak ngamuk apa pas tahu lu mau nikah sama Chloe?" Pertanyaan Vin langsung ngebuyarin lamunan gue dan narik gue kembali ke realitas sekarang. Gue nunjuk jidat gue sendiri. Ya jelas ngamuk lah, lu lihat nih. Vin langsung kelihatan khawatir dan meriksa keadaan gue dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Lu kan nggak kenapa-napa. Siapa juga yang bilang gua terluka? Maksud gua tuh di sini. Tadi malam, jidat gua hampir aja kena lemparan asbak terbang kakek buyut gua. Vin langsung muter bola matanya karena gemas dan nepuk jidat gua pelan. Gua langsung mengadu dengan lebay. Tapi gua nggak bohong sama Vin. Tadi malam, pas banget gua baru sampai rumah, asbak kakek buyut gua langsung melayang ke arah gua kayak rudal pencari panas. Tapi untungnya nggak kena. Kayaknya beliau sengaja ngelemparnya meleset deh. Tapi jauh di lubuk hati, mereka mungkin emang belum bisa nerima Chloe. Mereka mikir kalau orang yang nggak bisa bicara, nggak bakal bisa bantu hidup atau karir gua ke depannya. Tapi gua yang sekarang bukan lagi cowok lemah yang harus bergantung sama orang lain. Pernikahan gua, ya aturan gua yang nentuin. Ting, suara notifikasi HP gua bunyi. Nama WeChat Chloe muncul di layar. Nama yang udah lama banget nggak pernah gua lihat. Gua langsung ngangkat sebelah alis. Akhirnya cewek ini unblock gua juga setelah sekian lama. Dulu pas Chloe ninggalin negara ini tanpa pamit, gua marah besar sampai rasanya mau gila. Gua seret Vin ke klub malam, manggil belasan cewek, gua suruh mereka baris, terus gua rekam video buat gua kirim ke dia. Gua bilang ke dia kalau masih banyak cewek yang mau ngelakuin apa yang dia tolak. Chloe nggak bales semalaman suntuk. Besoknya gua nggak tahan lagi dan coba ngechat dia, tapi ternyata kontak gua udah diblokir. Gua kesel banget sampai minjem WeChat-nya Vin buat ngechat dia. Kalau lu emang ngerasa hebat, jangan pernah cari gua lagi seumur hidup lu. Kalau gua yang nyari lu duluan, gua jadi anjing. Titik. Alhasil setelah ngirim chat itu, WeChat, si Vin juga ikutan diblokir sama dia. Gara-gara sumpah itu, gua maksain diri buat nahan diri selama 2 tahun penuh. Tapi untungnya, kali ini dia duluan yang nyari gua. Jadi gua nggak usah berubah jadi anjing kan, Chloe cuma ngirim 3 kata aja. Kamu baik-baik aja. Kayaknya dia cuma tahu kalau pertunangan gua dibatalin. Tapi dia belum tahu kalau gua udah nukar tunangannya jadi dia. Kalau tahu, mana mungkin dia bisa seanteng ini. Wah, mau main cuek-cuekan sama gua nih. Gue langsung pasang taktik pura-pura jadi korban. Gue nyuruh Vin ngomong begini, Cole, bro, udahlah jangan sedih terus. Terus langsung gue kirim pesan suara itu ke dia. Nggak lama kemudian, pesan dari Chloe langsung masuk bertubi-tubi. Cole, kamu kenapa? Kamu itu orang baik kok. Kalau orang lain nggak suka sama kamu, itu bukan salahmu. Kamu beneran orang baik kok. Apa kamu masih sedih? Bisa tolong jawab aku? Pas ngelihat perentetan chat di HP-ku, rasanya hatiku hangat banget. Seakan-akan aku bisa lihat lagi sosok gadis kecil yang dulu berjuang keras buat ngehibur aku. Waktu itu orang tuaku harus pergi ke luar negeri buat ngembangin bisnis mereka. Tapi parahnya mereka cuma bawa kakak perempuanku dan ninggalin aku sendirian biar dirawat sama nenek. Aku sempat sembunyi di taman sambil nangis sesenggukan. Untungnya Chloe langsung lari nyamperin buat ngehibur aku. Tangan mungilnya nggak berhenti pakai bahasa isyarat dan dia panik banget sampai keringat dingin. Gerakan tangannya cepat banget, mirip jurus ninja sampai mau ngeluarin percikan api. Tingkahnya itu bikin aku langsung ketawa lepas. Di masa-masa sepi itu, cuma Chloe yang selalu ada di sampingku, makanya seumur hidupku. Aku juga pengen terus ada di sisinya, aku pikir Chloe nggak bakal ngechat lagi. Tapi status chatnya nunjukin kalau dia ngetik lama banget. Akhirnya dia ngirim pesan, aku tahu kamu suka banget sama Vivian, tunggu sampai aku pulang nanti ya. Aku bakal kasih dia pelajaran demi kamu dan bikin dia minta maaf. Lah, mukaku langsung penuh tanda tanya dong. Siapa coba yang bilang kalau aku suka Vivian? Ini jelas-jelas fitnah tak berdasar. Tapi ujung-ujungnya aku tetap nggak balas chat Chloe. Lagian salah sendiri dulu tega ngeblokir aku. Kali ini gantian dia yang harus ngerasain gimana rasanya dicuekin. Biar gimana pun, calon istri emang harus sedikit dikasih pelajaran sebelum nikah. Pertemuan berikutnya sama Chloe terjadi pas salju pertama turun di kota utara. Waktu itu aku baru selesai kerja dan mau pulang. Begitu aku melangkah keluar dari kantor, aku langsung lihat pelat nomor mobil yang familiar banget. Sosok wanita yang keluar dari mobil itu tingginya 1,7 meter. 7 meter. Berdiri anggun di sana dia langsung bikin aku terpana. Hari itu dia pakai mantel wol hitam dipadu sweater turtleneck senada. Kelihatan cerdas sekaligus seksi yang dingin-dingin misterius. 2 tahun gak ketemu. Dia malah makin cantik parah. Begitu ngeliat aku, Chloe buru-buru jalan mendekat. Dari ekspresi paniknya, dia pasti sudah dengar kabar kalau kami bakal segera menikah. Tapi saat itu, aku nggak peduli sama hal lain. Begitu dia makin dekat, aku langsung maju dan meluk dia erat-erat dalam dekapanku. Begitu mencium wangi melati yang familiar itu lagi, mataku langsung berkaca-kaca menahan haru. Pas aku menarik napas dalam-dalam, tubuhnya sempat menegang sedikit. Tapi aku malah meluk dia makin erat sambil menyembunyikan wajahku di lehernya. Dingin banget ya. Aku nggak tahu kalau hari ini bakal turun salju, makanya bajuku tipis begini. Nggak butuh waktu lama, Chloe langsung membalas pelukanku. Telapak tangannya perlahan mengusap punggungku dengan lembut, benar-benar berusaha bikin aku hangat. Di momen ini, aku cuma gemas sendiri, kenapa dia bisa kaku banget kayak kanebo kering. Setelah puas pelukan, tanganku perlahan menyelinap masuk ke balik mantelnya, menyentuh pinggangnya yang ramping. Lembut banget, mantap lah pokoknya.
Rasanya bahkan jauh lebih oke dibanding sebelum dia pergi ke luar negeri. Kayaknya dia rajin olahraga selama di sana ya. Aku bisa ngerasain tubuh Chloe gemetaran. Aku langsung mendongak, menatap matanya yang penuh selidik dengan muka sok polos. Gini kan lebih hangat, tapi jujur aku masih merasa kurang puas. Makanya tanganku perlahan mulai meraba ke atas. Seketika itu juga Chloe langsung menahan tanganku dari luar bajunya. Jangan macam-macam. Begitu isyaratnya. Kamu kan tunanganku. Boleh dong kalau aku cek kualitas barangnya dulu. Telinga Chloe langsung merah padam kayak tomat. Antara malu dan pengen nangis, dia langsung menarikku ke sudut yang sepi. Gerakan tangannya dalam bahasa isyarat cepet banget sampai mau kebakaran. Cole, kamu nggak boleh nikah sama aku. Kamu berhak dapat yang lebih baik. Aku cuma orang bisu. Aku nggak pantas buat kamu. Aku nggak mau kamu dipandang rendah sama orang lain gara-gara aku. Aku sudah bosan dengar kata-kata kayak gini. Mau dia omongin 1000 kali pun, aku nggak bakal dengerin. Mataku tanpa sadar langsung tertuju ke bibirnya yang sedikit mengerucut. Karena dia buru-buru tadi, bibirnya kelihatan agak pucat, tipis, dan manis, mirip potongan kue manis yang bikin orang nggak tahan buat mencicipinya. Tapi pikir kepanjang. Aku langsung maju dan mencium bibirnya langsung. Manik mata Chloe langsung membelalak kaget. Dia mematung di tempat, tapi untungnya dia nggak dorong aku. Aku pun menyeringai puas. Selama 10 tahun mencintai Chloe, sebagian besar waktuku habis cuma buat nunggu jawaban darinya. Tapi sekarang aku bukan lagi cowok umur 18 tahun yang polos. Aku paham betul kalau aku nggak maju duluan, dia pasti bakal mundur teratur karena rasa takut dan ragunya sendiri. Ya sudah, biar aku saja yang jadi pihak yang berani. Bukannya dulu kamu selalu sembunyi dariku? Sekarang kenapa nggak sembunyi lagi? Wajah Chloe langsung merah merona. Dia sampai menahan napas sambil menatapku nggak percaya. Dia sih malu setengah mati, tapi aku malah senang bukan main. Pertemuan pertama kami setelah 2 tahun akhirnya berakhir dengan dia yang kabur terbirit-birit. Beberapa hari kemudian dia mulai menghindari aku lagi, mengabaikan chatku, dan nggak ngangkat teleponku. Tapi kali ini aku nggak buru-buru buat nyari dia. Soalnya tur domestiknya sudah dimulai, jadi dia nggak bakal bisa pergi kemana-mana dalam waktu dekat. Dan tebak siapa sponsor di balik semua itu? Ya aku lah. Di sebuah bar, aku ngajak Vin keluar buat minum bareng. Kasih tahu aku dong gimana caranya biar bisa ngedapetin hati Chloe seutuhnya. Si Vin ini emang playboy kelas kakap di circle kami. Yang hobi gonta-ganti pacar, kayak ganti baju. Satu-satunya jalan ya, cuma minta saran dari dia biar dapat tips and trick yang mantap. Pas dengar ceritaku, Vin cuma bisa geleng-geleng kepala pasrah. Katanya kalau kondisinya kayak gini, gak bakal bisa kalau pakai cara biasa. Satu-satunya jalan ya harus jebak dia di ranjang. Menang lewat ranjang, mukaku langsung cengok kebingungan. Vin langsung mendekat ke telingaku dan membisikkan rencana jeniusnya. Ternyata dia pengen aku pura-pura teler kena obat di bar, terus biarin Chloe datang buat nyelamatin aku, dan setelah itu langsung sikat biar semuanya beres. Mendengar rencana gila itu, aku sempat ragu-ragu. Tapi si Vin langsung nepuk punggungku keras-keras. Kita ini cowok bro, kalau kepepet ya langsung gas aja. Jangan menye-menye. Karena termakan omongan Vin, aku langsung menenggak segelas alkohol dan mengangguk mantap. Kalau emang harus digas, ya ayo gas. Kita pakai cara ini. Kalau sampai kali ini gagal juga, aku nggak bakal ganggu Chloe lagi seumur hidup. Vin langsung natap aku sinis sambil ngasih lirikan maut. Ah, yang bener aja. Boleh lah kamu ngomong gitu ke aku. Tapi begitu Chloe ngasih tatapan manisnya, pertahananmu pasti langsung runtuh. Total. Kamu pasti bakal takluk seketika. Mukaku langsung memerah menahan malu. Ya emang sih omongannya rada kasar tapi masuk akal juga. Cuma ya, bahasa si Vin ini vulgar banget. Pas Chloe akhirnya sampai, aku langsung akting pasrah dan terkapar lemas di sofa. Vin buru-buru ngejelasin ke dia kalau aku teler kena obat, terus langsung nyari alasan ada urusan keluarga mendadak. Tanpa memedulikan usaha Chloe yang coba nahan dia, si Vin langsung ngibrit tanpa nengok ke belakang. Di tengah bisingnya suasana bar, tangan mungil wanita itu langsung menarikku ke dalam dekapannya. Detik itu juga aku langsung mengalungkan tanganku di leher Chloe, pura-pura setengah sadar sambil terus manggil namanya. Tanganku pun mulai jahil meraba-raba, tapi langsung ditangkap cepat sama Chloe. Dulu pas aku masih sadar, Chloe bisa pakai kekuatan fisiknya buat menghentikan aku. Tapi sekarang pas aku pura-pura teler begini, dia sendiri yang kebingungan setengah mati. Dan pasrah pas aku apa-apain. Setelah beberapa kali hampir jatuh karena langkahnya yang goyah, dia langsung mempercepat jalannya menuju pintu keluar. Cole, anak pintar, akhirnya kamu bakal ngerasain hal yang enak-enak juga. Begitu kami masuk ke dalam mobil, Chloe langsung menurunkan sekat pembatas kursi belakang, nutupin pandangan sopir, dan aku pun gua langsung nempelin badan gua ke dia. Kelihatan banget sih Chloe juga mulai nggak tahan. Dia berusaha keras nahan napasnya biar gak kedengaran. Pipinya langsung merah merona, dadanya naik turun. Napas panas gue langsung berembus di leher sama kupingnya. Chloe, aku gerah banget. Tolongin aku. Belum sempat Chloe bereaksi, gue langsung nyosor bibirnya, memaksa giginya terbuka, bener-bener nggak kasih saya dia celah buat menghindar.
Pas gue udah mulai kehabisan napas dan mau lepasin ciuman itu, tiba-tiba ada tangan mungil yang megang tengkuk gue. Chloe langsung ngebalas ciuman gue dengan ganas, bahkan jauh lebih dalam dan intens dari yang tadi. Rasanya kayak dia udah lepas dari belenggunya, buang semua logika sama rasa sungkan, bener-bener ngelahap gue penuh gairah. Ini pertama kalinya gue lihat Chloe kayak begini. Seluruh tubuhnya memancarkan aura posesif yang mendominasi banget, sampai gue sempat lupa sebenarnya gue yang kena obat atau malah dia yang kena. Pas gue baru mau sadar, tangan Chloe udah masuk ke dalam kaos gua, meremas pinggang gua dengan lembut, bikin napas gua makin berantakan. Gua pikir akhirnya gua bakal bisa gol malam ini. Tiba-tiba suara sopir yang agak ragu-ragu kedengaran di kuping gua. "Nona, kita sudah sampai." Chloe langsung tersentak kaget. Tangan gua kepentok kencang di kusen pintu. Rasanya sakit banget sampai gua hampir teriak. Di dalam hati, gua udah nyumpah serapah ke sopir itu 1000 kali. Lu nggak bisa baca situasi apa. Di saat krusial begini, apa susahnya sih tinggal parkir terus pergi diam-diam. Chloe langsung duduk menjauh, berusaha tenangin diri sambil ngerapihin bajunya. Hari ini dia pakai kemeja berkancing, dan nggak tahu sejak kapan beberapa kancing atasnya udah lepas. Nggak lama kemudian, dia bantu ngerapihin baju gua dan nuntun gua keluar dari mobil. Gua gelayutan di badannya, nggak berani melek sama sekali karena takut ketahuan kalau gua cuma pura-pura lemas. Pas gua ngintip sedikit dan lihat dia buka pintu kamar utama, gue langsung senyum licik, tapi nggak lama kemudian. Gue ngerasa badan gue didorong masuk ke tempat yang dingin banget. Tepat setelah itu, air dingin yang kayak es langsung ngeguyur badan gue. Wah, sontak gue langsung melek. Dan baru sadar kalau gue udah didorong masuk ke bak mandi sama Chloe. Dan dia lagi megang shower buat nyiram gue. Pas lihat gue melek, Chloe langsung menghela napas lega dan pakai bahasa isyarat. "Aku sudah panggil dokter, tahan sebentar ya. Dokternya bakal segera sampai." "Hah? Dokter?" "Nggak boleh panggil dokter." Gue langsung megang erat tangan Chloe. Kalau sampai orang lain tahu gue cuma pura-pura, mending gue mati aja. Gue dongak ke atas, natap mata Chloe yang kebingungan rasanya. Rasanya gigi gue mau hancur karena gemertak nahan kesel. Kenapa? Kenapa ini beda banget sama novel romantis yang sering gue baca? Cewek mana coba yang malah manggil dokter di situasi kayak begini? Bukannya harusnya dia bilang demi menyelamatkan nyawa si cowok, terus lanjut ngelakuin itu? Akhirnya gue punya pilihan lain, selain ngaku kalau gue cuma pura-pura. Pas dengar itu, muka Chloe langsung berubah dingin seketika. Gua langsung nunduk, nggak berani natap dia. Chloe cuekin gua dan langsung jalan ke ruang kerjanya. Gua buru-buru ngejar dia, tapi malah dikuncin di luar. Gua panik banget, tapi nggak berani ngetok pintunya langsung. Jadi gua cuma bisa nunggu di luar pintu. Jangan lihat gua yang biasanya songong. Kalau Chloe udah marah beneran, gua langsung ciut seketika. Level seremnya dia itu setara sama kakak perempuan gua. Setelah nunggu lama banget di luar dan Chloe nggak kunjung keluar, gue nempelin kuping ke pintu, berusaha nyari tahu apa yang lagi dilakuin di dalam, tapi nggak kedengaran suara apa-apa. Akhirnya karena udah nggak tahan, gue ngetuk pintunya. "Chloe, kamu nggak apa-apa? Masih marah ya?" Tetep nggak ada jawaban dari dalam. Pas gue mulai khawatir kalau terjadi sesuatu sama dia di dalam, kepala pelayan villa, Jones, nyamperin gue. "Tuan Cole, nona muda baru saja kirim pesan minta saya buat antar tuan ke kamar tamu." Gue ngeliatin ruang kerja itu dengan cemas. Pelayan John senyum dan bilang, "Jangan khawatir tuan, nona muda baik-baik saja kok." Gue cuma bisa manggut-manggut dan ngikutin dia ke kamar tamu. Chloe bahkan nyuruh asisten rumah tangga buat bawain gue baju ganti yang bersih, kelar mandi, gue rebahan di kasur sambil bolak-balik badan, nggak bisa tidur sama sekali. Gue terus mikirin gimana caranya biar Chloe mau maafin gue besok. Tiba-tiba gue langsung terduduk tegak di kasur. Chloe nggak bakal ngulangin kejadian 2 tahun lalu kan? Yang tiba-tiba pergi ke luar negeri tanpa pamit. Makin dipikirin, gue malah makin parno sendiri. Gue nggak bisa nunggu sampai besok pagi lagi. Gue langsung mengendap-endap ke kamar Chloe dan mutar gagang pintunya. Untungnya nggak dikunci, tapi dia nggak ada di dalam. Pas gue baru mau nyari dia, gue balik badan dan ngelihat Chloe baru keluar dari kamar mandi. Cewek itu cuma dibalut handuk dengan rambut yang masih basah kuyup. Tetesan air mengalir turun, melewati lehernya, meluncur ke tulang selangka, dan langsung menghilang di belahan dadanya. Pemandangan itu bener-bener seksi banget sampai bikin gua refleks nelan ludah. Tapi si Chloe sendiri kelihatan tenang banget. Dia langsung buru-buru pakai jubah mandi, gak pedulin tatapan gua, dan pakai bahasa isyarat dengan dingin. "Cole, mau sampai kapan kamu main-main sama aku?" Gua buru-buru ngejelasin, aku nggak lagi main-main. Tapi Chloe malah mengisyaratkan karena aku nggak bisa bicara, atau karena emosiku yang nggak stabil. Mendengar Chloe merendahkan dirinya sendiri seperti itu, air mata gue langsung berlinang. Gue nggak pernah tahu kalau dia memandang rendah dirinya sendiri sampai selevel ini. Melihat gue menangis, kepanikan sekilas terpancar di mata Chloe, tangannya refleks terulur, tapi langsung diturunin lagi tepat sebelum menyentuh muka gue. "Cole, perasaanmu ke aku itu cuma rasa kasihan, itu bukan cinta isyaratnya. Sama kayak orang tuaku dulu, waktu kecil mereka juga sayang sama aku.
Tapi begitu makin banyak orang yang ngejek aku, mereka juga mulai ngerasa kalau aku ini aib. Mereka ikut-ikutan benci dan ngerendahin aku. Aku nggak mau kamu berubah dah jadi kayak mereka beberapa tahun ke depan. Aku nggak bakal sanggup nanggung itu. Lebih baik kita lepasin satu sama lain sekarang. Setidaknya mumpung kamu belum benci sama aku. Pas kamu bener-bener udah nemuin kebahagiaanmu. Aku bakal tulus mendoakan yang terbaik buat kamu. Nggak tahan ngelihat dia terus-menerus pakai bahasa isyarat kayak gitu. Gue langsung narik dia ke dalam pelukan gue. Mendoakan apa? Aku nggak butuh doa dari kamu. Kamu itu kebahagiaan aku, Chloe. Aku bukan anak kecil lagi. Umur aku udah 24 tahun. Aku tahu apa yang aku mau. Dan yang gue mau itu cuma kamu. Cuma kamu satu-satunya. Chloe berusaha keras buat dorong badan gue. Tapi ini kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Pas orang-orang ngejek kamu, aku bahkan nggak punya cara buat belain kamu. Aku bahkan nggak bisa kayak pasangan normal lainnya yang bisa bilang, aku cinta kamu dengan lantang. Chloe mengisyaratkan kata-kata itu dengan tenang banget. Bahkan ada senyum tipis di bibirnya. Tapi buat gue, pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada melihat dia nangis. Di momen ini, gue cuma pengen bersikap egois dan masa bodoh. Siapa bilang mulut cuma dipakai buat ngomong? Kamu punya bibir, punya lidah, kamu bisa ciuman. Kamu bisa ngelakuin banyak hal dengannya. Bukannya tadi di mobil, kamu jago banget ciumannya? Masa udah lupa sih? Mungkin karena keinget kejadian panas di mobil tadi, muka Chloe langsung merah merona. Gue langsung curi kesempatan kalau kamu bilang, kamu gak bisa ngomong suka ke aku secara langsung, mulai sekarang, setiap kali kamu pengen bilang suka, tinggal cium aku aja. Seberapa besar kamu suka sama aku, sesedalam itu juga kamu harus cium aku. Setiap orang punya caranya masing-masing buat ngungkapin cinta. Kita cuma perlu nemuin cara yang paling pas buat kita berdua kan. Chloe kayaknya tahu dia nggak bakal menang debat lawan gue. Dia cuma bisa ngehela napas, pasrah terus nyentil jidat gue. Gemes. Sebenarnya apa aja sih yang kamu pelajarin selama 2 tahun terakhir ini? Gue kedip-kedip sok polos dong. Banyak lah. Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Aslinya sih, gara-gara dia langsung ngusir gue dan kabur ke luar negeri tepat setelah gue curi ciuman pertamanya. Gue sempat ragu banget apa teknik gue yang ampas. Makanya gue nanya-nanya ke Vin biar skill gue makin mantap. Tapi gue gak nyangka si kampret itu malah langsung ngirimin puluhan video edukasi buat referensi. Sekarang, meski gue masih minim jam terbang, tapi urusan teori sih gue udah khatam banget bro. Gue ngerasa kuat banget kayak mode dewa. Malam itu, gue tidur di pelukan Chloe. Gue ngeles kalau kasurnya asing dan gak bisa tidur tanpa dia. Gak ada pilihan lain, Chloe cuma bisa pasrah. Sempat gue cari dia keluar dan ngelihat lampu ruang kerjanya masih nyala. Pas gue balik tidur, gue pikir dia gak bakal balik kamar. Tapi gak disangka gak lama, kemudian dia balik dan diam-diam meluk gue dari belakang. Dengan senang hati gue langsung balik badan dan narik dia ke pelukan gue. Sebenarnya kamu juga pengen kelon kan? Dasar gengsi. Tubuh Chloe langsung kaku seketika dan dia gak ngejawab gue sama sekali. Selama beberapa hari ke depan, gue numpang tinggal di Villa Chloe. Ini rumah yang dia beli sebelum pergi ke luar negeri. Gue udah pernah kesini sebelumnya, jadi ya udah lumayan akrab lah dengan suasananya. Lambat laun, gue sadar kalau gaya hidup Chloe ini kacau banget. Siang hari dia sibuk sama jadwal tur, pas malamnya dia malah ngurung diri di ruang kerja atau ngumpet di ruang piano kedap suara buat latihan si Maleman suntuk. Dia hampir gak tidur sama sekali dan gak mau dengerin nasihat siapapun karena gak bisa ngubah kebiasaannya. Ya udah gue ikutin aja sekalian. Dibikin pusing 7 keliling sama kelakuan gue, dia akhirnya gak punya pilihan selain ngikutin aturan gue. Tapi gue perhatiin Chloe sering senyum-senyum sendiri. Pas dia kira gue gak ngeliat. Kayaknya jauh di lubuk hatinya dia emang butuh perhatian dan pengen diurusin kayak gini kan. Nah hari ini tumben banget gue bangun pagi. Brian Jones bilang kalau Chloe lagi pergi lari pagi. Pandangan gue langsung tertuju ke pintu ruang kerja yang tumben, gak dikunci. Selama beberapa hari terakhir ini gue udah kelilingin setiap sudut villa kecuali ruang kerja ini. Chloe bener-bener melarang gue masuk ke situ. Setiap kali pergi, dia selalu ngunci pintunya rapat-rapat. Bahkan pelayan Jones aja nggak punya kunci cadangannya. Dijaga ketat kayak lagi ngehindarin maling aja. Tapi sekarang, bukannya ini kesempatan emas buat gue masuk tanpa permisi? Pas gue tengok-tengok sih nggak ada yang spesial. Pas gue jalan ke meja kerjanya, tiba-tiba gue lihat laci yang nggak ketutup rapet. Begitu gue buka, isinya penuh sama foto-foto gue dong. Kebanyakan foto itu diambil diam-diam selama 2 tahun kita pisah. Ada foto wisuda kuliah gue, sampai foto hari-hari pertama gue kerja di kantor. Intinya semua perubahan gue selama 2 tahun terakhir ada di situ. Bahkan ada banyak juga foto gue bareng. Vivian pas lagi datang ke jamuan bisnis bareng. Tapi kocaknya, kepala Vivian di semua foto itu udah digunting habis tanpa sisa. Ciklek. Terdengar suara dari arah pintu. Gue dongak dan ngelihat Chloe udah berdiri di sana. Dia baru aja kelar lari pagi dan napasnya masih agak ngos-ngosan. Matanya kelihatan campur aduk antara malu dan panik pas ngelihat ke arah gue. Tanpa babi bu, gue langsung narik satu. Foto Vivian yang kepalanya dipotong tadi, terus nyamperin Chloe. Ini yang kamu maksud dengan restu itu? Muka gue langsung nunjukin ekspresi girang parah.
karena berhasil nemu kelemahan dia. Chloe cuma bisa gigit bibir sambil nunduk, nggak berani natap mata gue, dan nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Tapi nggak berhenti di situ. Gue ngeluarin 2 foto lainnya dan ngelangkah makin deket. 2 foto ini lecek banget. Kenapa kamu remes-remes gini? Dengar itu, leher Chloe langsung merah padam, dan warna merahnya perlahan nyebar ke pipinya. Senyum gue makin lebar. Karena udah lecek begini, mending dibuang aja kali ya. Gitu kata-kata itu keluar dari mulut gue. Foto-foto itu langsung direbut paksa dari tangan gue. Chloe ngerapihin setiap lekukan di foto yang lecek itu, terus naruhnya lagi pelan-pelan ke tempat semula. Gue rasa ini kocak banget. Ngapain sih disimpan kayak harta karun gitu? Kalau kamu mau foto aku bisa kasih sebanyak apapun yang kamu mau. Pose apa aja bebas deh. Gue ngomong kalimat terakhir dengan nada yang sengaja dibuat serius parah. Tangan Chloe yang lagi ngerapihin foto langsung berhenti. Nggak tahu deh dia ngebayangin apa. Tapi telinganya mendadak merah padam. Dan dia langsung dorong gue keluar ruangan secara fisik. Brak. Pintunya ditutup kencang banget sampai bunyi berisik. Dari luar gue buru-buru ngegoda dia. Chloe, gak baik loh sering-sering begitu. Kalau cuma ngeliatin foto kurang memuaskan, aku siap lahir batin kok buat bantu langsung. Perang, terdengar suara gelas pecah dari dalam ruang kerja. Asli, cewek satu ini galak juga ya. Selama beberapa hari berikutnya, gue jarang banget ketemu Chloe. Bukan karena dia sengaja ngehindarin gue ya, tapi emang karena tur domestiknya udah resmi dimulai. Dia sibuk dari subuh sampai malam. Tiap kali gue nungguin dia balik, gue pasti ketiduran di sofa. Tapi meskipun dia super sibuk, pelayan Jones bilang kalau Chloe belakangan ini jadi sering senyum. Dulu kalau dia lagi sibuk-sibuknya, dia pasti bakal tidur di ruang latihan. Tapi sekarang, semalam apapun, dia selalu nyempetin buat pulang ke rumah. Gue tahu ini awal yang bagus. Chloe udah nggak lagi nolak kehadiran gue. Tapi tumben banget hari ini dia pulang cepet. Tapi malah langsung ngunci diri di dalam ruang piano. Dia nggak mau keluar dan nggak nyaut pas gue ketok pintunya. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia, tapi gue mutusin buat ngasih dia waktu biar tenang dulu. Nggak lama setelah itu, gue ngeliat mobil Rolls Royce milik kakak perempuan gue terparkir di depan villa. Kak Hana keluar dengan gaun malam hitam yang disetrika rapi tanpa celah. Pas ngeliat gue, dia nggak ngomel sama sekali, cuma ngangkat sebelah alisnya. Udah cukup main rumah-rumahannya, waktunya pulang. Nggak butuh otak jenius buat tahu kalau Chloe yang nelpon kakak gue ke sini karena dia tahu betul kalau di rumah gue nggak takut sama siapapun kecuali sama kakak tertua gue ini. Pas naik ke dalam mobil buat balik ke rumah, gue nggak tahan buat nengok ke belakang lagi. Kak Hana langsung mendengus banget. Kamu suka sama cewek itu? Hah? Gue ngangguk. Kak, tahu nggak apa yang terjadi sama Chloe? Kak, Hana sempat diam bentar sebelum akhirnya ngomong pelan. Dia balik ke kediaman lama keluarga Sterling hari ini. Cuma satu kalimat itu aja udah bikin gue paham segalanya. Orang-orang yang paling benci sama Chloe ternyata adalah orang tuanya sendiri. Mereka mikir punya anak bisu cuma bikin aib keluarga doang. Kadang sekejam apapun omongan orang luar, kita masih bisa abaiin. Tapi justru omongan dari keluarga sendiri yang bakal ngebekas selamanya. Karena mereka tahu persis titik terlemah kita. Dan mereka tahu banget di mana harus menusuk biar rasanya paling sakit. Keluarga Sterling udah sekali lagi ngancurin rasa percaya diri yang selama ini susah payah dibangun sama Chloe. Mikirin apa yang udah dialami Chloe di rumah jahanam itu, hidung gue langsung kerasa perih menahan tangis. Kak Hana langsung ngacak-ngacak rambut gue. Kalau kamu suka sama dia ya kejarlah. Tenang aja, kakak bakal bantuin kamu kok. Jantung gue langsung berdegup kencang. Gue balik badan buat natap dia. Seriusan kak? Kakak nggak bakal tentang hubungan kami kayak papa sama mama. Kak Hana langsung ngasih tatapan tajam ke gue. Lu tuh adek gue bakal ngelindungin lu. Lakuin aja apa yang lu suka. Gue bakal selalu jadi backingan lu. Jarang-jarang nih kakak gue ngomong hal sekering sini. Sontak gue langsung terharu banget dan refleks mau meluk dia. Tapi si Hana malah langsung megang kepala gue. Terus dorong gue jauh-jauh pakai muka super jijik. Gue lagi nyetir nih. Jauh-jauh deh dari gue. Jangan bikin geli gini jijik tau nggak? Mau muntah rasanya. Oke. Emang dasar kakak gue kagak berubah. Masih sama aja kayak biasanya. Momen manis antara kakak adik ini ternyata nggak bertahan. Sampai setengah menit sebelum dia balik ke mode aslinya. Abis ragu-ragu agak lama, akhirnya dia mulai ngomong. Soal waktu kita masih kecil dulu, jangan salahin ayah sama ibu ya. Mereka nggak sengaja ninggalin lu kok. Mereka cuma nggak mau lu ikutan hidup susah bareng kita. Gue cuma senyum sambil ngangguk. Gue tahu kok, mungkin waktu kecil gue emang sempet benci sama mereka. Tapi sekarang gue udah gede. Gue paham kok kekhawatiran dan pilihan sulit yang harus diambil orang tua. Ngelihat gue yang beneran udah ikhlas. Kakak gue juga ikutan senyum. Oke deh. Dalam beberapa hari ke depan, gue bakal kasih lu kejutan yang dijamin bakal bikin hubungan lu sama si Chloe itu naik level. Naik level katanya. Gue sih nggak terlalu naruh harapan tinggi sama kejutan dari kakak gue ini. Bentar. Kenapa si Chloe yang lagi mabuk malah diikat di kasur gue sekarang? Awalnya, gue kira gue lagi halusinasi. Gue sempet keluar kamar, terus masuk lagi buat mastiin. Ternyata Chloe masih ada di situ. Beneran bukan halusinasi. Paniklah gue.
langsung buru-buru telepon kakak gua. Si Hana sendiri kedengerannya udah teler banget. Dengan suara ngelantur, dia bilang, manfaatin kesempatannya bro. Begitu lu ngelewatin desa ini, nggak bakal ada penginapan lain kayak gini lagi. Gila apa ya? Dia nih, salah paham parah apa gimana sih sama adiknya sendiri? Muka gue emang kayak bajingan, tapi gue gak bakal main kotor kayak gini kali. Abis ragu-ragu sejenak, gue coba manggil nama Chloe pelan-pelan beberapa kali. Begitu sadar dia beneran teler parah, gue pun mulai deketin dia pelan-pelan. Tangannya diikat di belakang punggung, pipinya merah merona gara-gara alkohol. Beberapa kancing kemejanya kebuka, nunjukin tulang selangka yang indah sama sedikit belahan. Dada yang bikin gue gak sengaja curi-curi pandang beberapa kali. Tenggorokan gue langsung kerasa kering. Di dalam hati gue langsung komat kamit, Cole, tenang, lu harus tetap punya harga diri. Jangan manfaatin orang yang lagi gak berdaya. Gue pun langsung buru-buru lepasin tali di belakang punggung Chloe. Pas, itu juga Chloe langsung buka matanya. Awalnya dia sempat berontak dengan tatapan yang masih sayu. Tapi begitu dia ngenalin muka gue, tatapannya langsung berubah jadi penuh kasih sayang. Tiba-tiba dia langsung nerjang dan meluk gue. Erat banget, nyembunyiin mukanya di dada gue. Sontak gue langsung ngangkat kedua tangan gue ke atas biar gak dituduh macam-macam. Chloe, sumpah bukan gue pelakunya. Gue gak ngapa-ngapain kok. Pas gak ada respon setelah sekian lama, gue coba nanya lagi pelan-pelan. Chloe, lu tau gak gue siapa? Ini gue, Cole. Gak tau deh gara-gara denger nama gue atau gimana. Tapi pelukan Chloe malah makin kenceng aja. Dia kayak pengen nyatuin badannya kayak badan gua, ngeselin kepalanya di leher gua, bahkan sempet ngecap lembut daun telinga gua, bener-bener kayak sucubus kecil yang menggoda, bikin gua jadi gelisah dan darah gua langsung mendidih panas. Gua udah nyoba buat lepasin diri dari pelukannya berkali-kali, tapi tetap nggak bisa lepas. Akhirnya, gua pasrah aja dijadiin guling raksasa sama dia semalaman suntuk. Besok paginya, Chloe bangun masih di dalam dekapan gua. Ngerasain tatapan gua, dia ngedongak dan mata kita langsung saling tatap. Gua langsung melek sepenuhnya dong. Hal pertama yang gue lakuin adalah langsung numbalin si Hana. Ngejelasin semuanya sejelas-jelasnya biar gak salah paham. Selama gue ngomong, Chloe cuma dengerin dengan tenang. Entah perasaan gue aja atau gimana. Pas dia denger kalau gak terjadi apa-apa di antara kita. Sempet ada raut kecewa yang sekilas lewat di mukanya. Abis itu, dia ngasih isyarat tangan yang artinya gak apa-apa. Terus dia berdiri dan langsung masuk ke kamar mandi. Gue gak tahu dia marah atau enggak, dan gue juga gak berani nanya. Gak lama kemudian Chloe keluar dengan kondisi basah kuyup. Tubuhnya cuma dibalut selembar handuk mandi. Terus dia minta gua buat ngambilin handuk bersih yang baru. Agak aneh sih menurut gua. Kalau emang dia butuh handuk, kan dia tinggal ambil aja di lemari kamar mandi. Masa iya harus repot-repot keluar kayak gini? Tapi gua tetap buru-buru nyariin handuk buat dia. Takutnya dia mikir gua cowok mesum yang mau nyari kesempatan dalam kesempitan lagi. Selama proses itu, gua beneran gak berani ngeliatin dia sama sekali. Abis dapat handuknya, Chloe malah diem mematung di tempat buat waktu yang cukup lama. Pas gua baru mau nanya apa, dia nggak suka sama warna handuknya. Dia akhirnya mulai jalan pelan-pelan balik ke kamar mandi. Di punggungnya yang mulus dan ramping itu, gua nggak sengaja ngeliat telinganya yang merah merona kayak kebakar. Gua ngerasa si Chloe hari ini agak aneh deh, lagaknya. Apa gara-gara minum bareng kakak gua kemarin bikin otaknya jadi konslet ya? Gara-gara sikap Chloe yang ambigu gitu, gue jadi agak keder buat nyamperin dia selama beberapa hari ke depan. Paling gue cuma sesekali ngirim foto buat pamer aktivitas sehari-hari gue biar tetap kelihatan eksis aja di matanya. Kebetulan hari ini adalah acara pesta ulang tahun kakek Sterling yang ke-80. Gue datang bareng orang tua sama kakak gue. Awalnya gue kira Chloe juga bakal datang ke sini dan gue sempet khawatir dia bakal dibully kalau sendirian. Tapi belakangan gue denger dari kakak gue kalau Chloe ternyata nggak dapet undangan. Diam-diam gue langsung hela napas lega. Bagus deh kalau dia nggak diundang. Lagian, pesta ulang tahun si tua bangka sialan ini juga nggak layak buat didatengin kok. Pas gue baru aja mau cabut, tiba-tiba gue nggak sengaja denger obrolan dari orang-orang di meja utama. Untung deh si cewek bisu itu nggak dateng. Kehadirannya cuma bakal bikin gue malu aja. Kok bisa-bisanya keluarga Sterling ngelahirin pembawa sial kayak gitu? Dia hidup cuma buat bikin gue naik darah doang kali ya. Gue sebenarnya lagi nyari alasan buat ngamuk. Si tua bangka ini malah nyari penyakit sendiri dengan masuk ke garis tembak gua. Gua langsung jalan tegap nyamperin meja mereka. Terus, kenapa lu sendiri belum mati juga, ha? Katanya sih, pembawa sial umurnya panjang sampai 1000 tahun. Bisa nggak sih lu punya sopan santun dikit dan stop ngerugiin orang lain? Pakai mulut sampah lu itu. Kalau menurut gua, lahir di keluarga Sterling justru adalah kesialan terbesar buat Chloe. She had to inherit your terrible genes. Kalau aja dia direinkarnasikan ke keluarga lain, mungkin sekarang dia udah bisa ngomong dan ketawa bebas, hidup jauh lebih bahagia dibanding kalian semua. Jadi, kalau ada yang harus minta maaf, itu adalah keluarga Sterling yang harus sujud minta maaf ke dia. Dia nggak utang apa-apa sama kalian. Lu sama sekali nggak punya hak buat ngehina dia kayak gitu. Kakek Sterling
langsung gemetaran saking marahnya denger omongan gue, tangannya nunjuk-nunjuk gue dengan gemeteran. Apa lu bilang? Berani-beraninya lu ngomong gitu, coba ulangi sekali lagi. Ya emang gue yang ngomong. Terus kenapa? Lu pikir Sterling Group bisa sukses gede kayak sekarang cuma gara-gara kerja keras anak sulung lu itu? Sono kita tanya-tanya di luar. Berapa banyak perusahaan asing yang mau kerja sama-sama lu cuma demi menghargai Chloe? Nama dia di luar negeri jauh lebih terkenal daripada seluruh konglomerat lu ini. Kalian semua dengerin baik-baik ya. Mulai sekarang, kalau gue denger ada yang berani ngomongin hal buruk tentang Chloe lagi, jangan salahin gue kalau gue bertindak nekat. Abis maki-maki mereka, gue masih ngerasa belum puas. Mata gue langsung tertuju ke tapalak meja di depan gue. Gue pegang erat-erat terus langsung gue tarik sekuat tenaga. Piring, mangkok, sumpit, lobster, sup sarang burung, semuanya yang ada di atas meja langsung berhamburan jatuh dan pecah berantakan di lantai. Nah rasain tuh! Gimana? Puas gak? Kalau makanan aja nggak bisa bikin mulut kalian mingkem, ya udah, nggak usah ada yang makan sekalian. Pas gue mau cabut, keluarga Sterling nyoba nahan gue. Langsung gue cuekin dong. Kakak sama nyokap bokap gue langsung pasang badan nahan mereka buat gue. Pas keluar dari ruang pesta, mobilnya Chloe pas banget nongol. Dia kelihatan buru-buru banget kesini. Pas turun dari mobil, mukanya panik. Baru deh, pas lihat gue, mukanya agak lega. Amarah yang udah bertahun-tahun gue pendam di dada, akhirnya meledak keluar juga. Sumpah, rasanya plong dan puas banget. Sambil ngelambai ke Chloe, gue langsung lari nyamperin dia. Kok kamu di sini? Chloe langsung megang kedua bahu gue, merhatiin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku dengar kata orang kamu bikin keributan di dalam. Aku takut kamu kenapa-napa, makanya aku langsung ke sini. Gue langsung muter satu putaran penuh di depan dia, biar dia bisa lihat jelas. Tuh, lihat. Aku sehat walafiat kok. Hari ini aku malah habis ngerosting si tua bangka keras kepala itu sampai kicep. Belum juga kelar gue ngomong, cewek itu langsung narik gue dan peluk gue. Erat banget. Gue sempat nge-freeze sedetik. Terus senyuman gue makin lebar. Gue angkat tangan dan nepuk-nepuk punggungnya buat nenangin dia. Chloe, mulai sekarang, kamu nggak usah jadi bagian dari keluarga Sterling lagi ya. Jadi orangnya aku aja jadi keluarga Cole. Aku bakal jagain kamu. Dengar ya, aku nggak butuh kamu belain aku pakai kata-kata kalau ada yang ngehina aku. Aku bisa bantu maki-maki balik mereka buat kamu. Bacotan. Aku doang udah setara gabungan mulut kita berdua kok. Chloe nggak jawab apa-apa. Dia cuma makin ngeratin pelukannya. Ya jelas. Gue nggak buru-buru minta jawaban dia. Waktu kita hidup berdua masih panjang banget. Salju turun ngelimuti kita, tapi hati gue terasa hangat banget, nggak berasa dingin sama sekali. Menjelang Imlek, kerjaan di kantor sibuknya gila-gilaan. Gue hampir tiap hari lembur terus-terusan. Gue sampai nggak ngechat duluan ke Chloe selama 5 hari. Dia sih sempat video call gue sekali. Karena tau gue lagi super sibuk, dia nawarin apa gue mau pindah ke villanya aja. Tur dia udah kelar, jadi dia bisa bangun pagi tiap hari buat nganterin gue kerja. Tanpa mikir 2 kali, langsung gue tolak dong. Dokumen kerjaan gue di rumah kebanyakan parah. Kalau dibawa bolak-balik ke kantor, risikonya gede banget bisa tercecer atau hilang. Terus baru juga ngobrol beberapa patah kata, gue langsung ketiduran saking capeknya. Pertemuan gue selanjutnya sama Chloe, kejadian pas gue lagi janjian sama klien di sebuah kafe. Chloe duduk di spot yang paling mencolok banget. Pas baru melangkah masuk aja gue langsung ngeh dan dengan sumringah lari nyamperin dia. Chloe, kok kamu di sini? Dengar suara gue, bibir Chloe langsung melengkung membentuk senyuman tipis. Sebelum dia sempat ngasih kode isyarat apa-apa, gue langsung nyerocos ngejelasin. Aku nggak lagi nguntit kamu loh kali ini, serius deh. Aku kesini gara-gara ada urusan bisnis. Karena takut dia nggak percaya, gue buru-buru nambahin. Belakangan ini aku sibuk parah. Sumpah, aku sampai nggak punya tenaga buat ngurusin kamu lagi pergi kemana. Dengar omongan gue barusan, tangan Chloe yang lagi megang cangkir kopi langsung nge-freeze. Pas banget di detik itu juga, rekan kerja gue manggil dari ruangan privat. Gue buru-buru pamitan sambil ngelambai. Aku masuk duluan ya, nanti aku nyari kamu kalau udah Santai. Di sepanjang momen pertemuan singkat itu, Chloe bahkan nggak sempat ngejawab sepatah kata pun. Nggak lama, gue denger mbak-mbak pelayan di belakang gue jerit kaget, "Mbak, gelasnya jatuh." Tapi di momen itu, otak gue lagi 100% fokus ke kerjaan. Jadi gue nggak gubris sama sekali. Kelar ngurus kontrak dan jalan keluar bareng rekan kerja gue, Chloe ternyata udah menghilang. Langsung deh gue ngechat, dia nanya kapan cabutnya dan lagi ngapain. Gue tungguin sampai tiba di rumah, tapi tetap nggak ada balasan. Gue coba langsung video call dia, malah langsung di-reject detik itu juga. Fix, ini artinya Chloe jelas-jelas baca chat gue, tapi sengaja ngacangin gue. Padahal perasaan gue nggak bikin salah apa-apa yang bikin dia ngambek belakangan ini. Boro-boro bikin dia marah, mau ketemu sekali aja susahnya minta ampun. Karena otak gue udah buntu, gue langsung video call si Vin. Pas dengar kronologi cerita gue, si Vin langsung nyimpulin dengan gampang, udah nggak usah overthinking. Tuh cewek fix ngambek gara-gara lu cuekin terus-terusan. Mana percaya gue, masa iya? Dulu aja dia nganggap gue kayak debt collector, ngehindar mulu, kayak ketemu wabah penyakit.
Si Vin langsung natap gue pakai komuk, sok bijak level dewa. Jam terbang lu masih cupu, bro. Gue emang nggak tahu kalian berdua lagi ngapain belakangan ini, tapi kalau soal cewek, mau percaya atau enggak, lu bujuk aja dia beberapa hari lagi. Dijamin dia bakal lulu kayak anak kucing yang nurut banget. Taruhannya nyawa gue deh. Walaupun gue agak ragu sama klaim taruhan nyawanya si Vin ini. Gue tetap mutusin buat ngajakin Chloe baikan setelah kelar ngerjain sisa proyek gue. Sumpah, gue nggak pernah nyangka kalau sebelum sempat ketemu Chloe, gue malah papasan sama si Vivian duluan. Malam itu gue ngejalanin lembur terakhir di tahun ini buat beres-beres semua detail proyek. Begitu kaki gue melangkah keluar dari gedung kantor, gue lihat si Vivian lagi cekcok sama cowok di lobi bawah. Akhirnya si cowok pergi sambil emosi. Niat awal gue sih pengen pura-pura nggak lihat terus kabur diam-diam. Ujung-ujungnya kita malah tatap-tatapan di situasi super canggung dalam sebuah restoran. Vivian lagi ngeremas tisu sambil nangis sesenggukan. Coba deh bilang ke aku, cowokku lebay banget kan? Cuma gara-gara aku ketiduran terus bikin dia nunggu di luar. Betul banget. Nggak usah pakai emosi segala. Kalau itu aku mending langsung nampar kamu 2 kali. Terus urusan selesai. Dengar ucapan gue barusan, Vivian langsung keselek ludah sendiri. Kicep nggak bisa berkata-kata. Terus menurut kamu, aku harus gimana biar Cici mau maafin aku? Jangan nanya gue. Ogah gue ikut campur drama percintaan lu. Vivian langsung merengek manja. Cole, bantuin dong ah. Aku tahu kamu orang yang paling banyak akal di sini. Kemarin kan kamu udah bantuin aku. Sekarang pasti ada caranya lagi dong. Waktu itu gue bantuin lu karena ada maunya buat gue sendiri, bukan buat lu. Ya udah, anggap aja. Bantuin aku sekali lagi, please. Om Cole, panggilan Om itu langsung kena titik lemah gue. Bikin gue senyum-senyum dalam hati. Akhirnya setelah dihujani panggilan Om berkali-kali, pertahanan gue runtuh juga. Gue mutusin buat turun tangan ngebantu dia. Ya, lagian ngelihat anak muda menemukan kebahagiaan kan emang tugas tetua kayak gue. Ya nggak sih? Langsung gue kasih tahu si Vivian. Selama kesalahannya nggak fatal-fatal banget, cowok normal manapun nggak bakal nolak kalau dicium paksa secara agresif sama ceweknya. Seemosi apapun dia. Lu tarik aja badannya terus cium dia sepuasnya. Kelar perkara. Tapi ya, aturan ini nggak berlaku buat orang jelek loh. Ciuman agresif, gimana caranya tuh? Lihat komuk Vivian yang cengok abis. Gue terpaksa megang kedua baunya buat ngeperagain posisinya. Pas gue lagi asyik ngecontohin gerakan tangannya, tiba-tiba aja Chloe melangkah masuk lewat pintu restoran. Ngelihat adegan antara gue sama Vivian, raut wajah Chloe langsung berubah dingin seketika. Kedua tangannya mengepal erat, terus dia langsung balik badan dan cabut pergi tanpa nengok sedikit pun. Mati gue langsung dorong si Vivian sampai ke dorong jauh, terus lari mengejar ke arah Chloe pergi. Untungnya, walaupun Chloe lagi murka parah, dia nggak langsung tancap gas. Pintu mobilnya sengaja nggak dikunci buat gue. Dia tetap nungguin gue masuk dulu, baru nyuruh sopirnya jalan. Di sepanjang perjalanan, cewek itu cuma buang muka ngeliatin jendela terus. Ogah ngelirik gue sama sekali. Gue coba meraih tangannya, tapi dengan gesit. Langsung dia tepis. Gue jadi nggak bisa buat nggak ragu sama... Ternyata omongan si Vin bener juga. Apa dia beneran ngambek gara-gara gue cuekin. Begitu nyampe di rumah Chloe, kita langsung turun. Gue cuma bisa ngekor di belakang dia kayak anak anjing hilang. Bener-bener nggak berani bersuara sama sekali. Tapi pas pintu depan, baru aja ditutup. Beneran plot twist. Chloe tiba-tiba dorong gue ke pintu dan langsung nyosor melumat bibir gue dengan brutal. Jelas langsung gue bales dong. Kita ciuman panas banget, saling gigit dan melumat sampai napas kita beneran memburu dan campur aduk. Mungkin karena dia ngerasain respon gue yang gak kalah menggebu-gebu. Gerakan Chloe perlahan mulai melembut. Akhirnya dia lepasin perlahan dan nempelin jidatnya ke jidat gue. Gue pun langsung megang pipinya lembut. Udah gak marah lagi kan? Tadi itu gue cuma ngajarin Vivian cara ngebujuk cowoknya kok. Gak ada apa-apa di antara kita. Gue cuma suka sama lo. Mata Chloe langsung memerah berkaca-kaca. Dia natap gue dengan muka agak malu-malu kucing. Sambil gigit bibirnya. Jari-jarinya yang lembut mulai ngelus bibir gue. Pas dia mau nyosor lagi, langsung gue tahan dong. Bentar, emang lo pacar gue kalau bukan gak boleh cium-cium lagi ya? Pas denger itu, Chloe gak tahan buat gak ketawa. Dia ngangguk serius, lalu megang tangan gue dan ditaruh di dadanya. Biar gue bisa ngerasain detak jantungnya yang lagi berdegup kencang banget. Sebelum akhirnya dia maju lagi buat nyosor gue. Kali ini udah gak ada alasan lagi buat berhenti. Dan akhirnya gue bener-bener ngerasain sendiri. Rasanya gila sih. Jari jemari seorang pianis emang se-fleksibel itu. Dan selain fakta kalau dia gak bisa ngomong, mulut Chloe bener-bener punya skill tingkat dewa dalam segala hal lain. Akhirnya gue sama Chloe resmi pacaran dong. Tapi setelah resmi jadian, baru deh gue tahu kalau cewek ini ternyata manja dan clingy banget. Tiap kali ada waktu luang, dia maunya nempel terus sama gue. Tiba-tiba suka minta peluk dan cium secara random. Katanya sih sesuai sama omongan gue dulu. Kalau nggak bisa ngomong, pakai ciuman aja buat nunjukin rasa cinta. Alhasil dia nyium gue berkali-kali dalam sehari. Kayaknya sih mau balas dendam buat nebus semua ciuman yang kelewat selama bertahun-tahun ini. Jujur,
Ini bikin gue agak nyesel pernah ngomong begitu. Pas Imlek tiba, gue pun bawa Chloe pulang ke rumah. Tapi berkat bantuan duet maut nyokap sama adek gue, gak butuh waktu sehari pun buat bikin kakek buyut langsung luluh dan seneng banget sama calon cucu menantu barunya ini. Pas lagi makan malam, kakek buyut bahkan dengan tegas nyuruh gue buat memperlakukan Chloe dengan baik dan gak boleh berani-berani ngebully dia. Kecepatan perubahan sikapnya beneran bikin gue cengok. Keluarga Sterling sebenarnya sempat telepon buat ngajak kita makan malam keluarga, tapi gue dan Chloe sama-sama sepakat kalau nggak usah datang aja. Trauma masa lalu nggak bakal bisa dimaafin segampang itu. Jadi pilihan terbaik adalah jaga jarak, fokus ngejalanin hidup masing-masing dengan baik, dan nggak usah saling ganggu lagi. Nggak lama setelah tahun baru, Chloe harus pergi ke luar negeri, masih banyak jadwal kerjaan di sana yang harus dia urus. Awalnya gue mikir, dia nggak bakal bisa ngerayain hari Valentine bareng gue. Makanya si Vin langsung nyeret gue ke klubnya. Mereka bikin pesta gede-gedean di ruangan privat. Orang-orang pada dugem liar, gila-gilaan, sementara gue cuma bisa duduk mojok sambil minum. Tiba-tiba ada plot twist. Chloe ngechat gue bilang, kalau dia baru aja turun dari pesawat. Dia sengaja terbang balik demi ngerayain hari Valentine bareng gue. Tanpa babi bu gue langsung kirim lokasi gue saat itu. Chloe pun nyampe di depan pintu masuk klub cepet banget. Pas kita berdua baru aja mau cabut, tiba-tiba denger suara cewek yang manja banget. Kak Cole, kebetulan banget ya, lagi main di sini juga. Cewek itu langsung buru-buru ngejelasin, ini aku. 2 tahun yang lalu. Kakak pernah bayar kita ramai-ramai buat baris dan ngerekam video. Aku salah satunya loh. Waduh, memori masa lalu yang kelam tiba-tiba ngehantam gue. Pas gue lirik muka Chloe yang makin gelap gulita. Rasanya gue pengen teleportasi detik itu juga. Tapi itu cewek malah lanjut ngomong terus. Ya wajar sih. Udah 2 tahun berlalu, kakak pasti udah lupa sama aku. Aku inget kakak, soalnya seumur-umur baru kali itu dapat kerjaan segampang itu. Cuma mau bilang, kalau ke depannya ada kerjaan kayak gitu lagi, jangan lupa hubungin aku ya. Aku rajin olahraga loh 2 tahun belakangan ini. Body aku sekarang makin mantap dibanding dulu. Anjay, gue bener-bener bisa ngerasain aura membunuh yang dingin banget terpancar dari Chloe. Langsung aja gue potong omongan cewek itu. Oke. Kapan-kapan aja ya kalau ada kesempatan, kita duluan. Abis ngomong gitu, gue langsung gandeng tangan Chloe dan langsung lari ngibrit dari sana. Rasa posesif cewek ini belakangan emang udah di luar nalar gila. Kita bahkan nggak sempet nyampe ke kamar tidur. Pas baru nyampe ruang tamu aja, Chloe langsung nyerang dengan lumat bibir gue habis-habisan. Dalam kondisi yang setengah sadar dan panas dingin itu, satu-satunya pikiran waras gue cuma bersyukur banget kepada Tuhan karena kepala pelayan Jones dan asisten rumah tangga lagi pada libur hari raya. Pas gue bangun tidur, gue kaget nemuin sebuah cincin udah melingkar manis di jari manis gue. Ternyata kepergian Chloe ke luar negeri kemarin itu bukan cuma buat urusan kerjaan doang. Tapi dia juga sengaja ngedesain dan bikin cincin ini sendiri buat ngelamar gue di hari Valentine. Chloe natap gue dengan sangat serius dan pakai bahasa isyarat. Sorot matanya bener-bener penuh harap dan cinta mati banget sama gue. Cole, aku mau nikah sama kamu. Jangan pernah cari orang lain lagi ya. Apapun yang mau kamu lihat bakal aku lakuin semuanya buat kamu. Gue langsung meluk erat cewek, gue ini sambil ngangguk mantap. Deal, gue gak bakal cari orang lain lagi selama gue punya lo.